Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Sobo Pasar. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Sobo Pasar semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang rahasia kambing cepat gemuk dan sehat ataupun mempercepat penggemukan postur kambing. Simak selengkapnya seperti apa bahan-bahan yang bisa menyehatkan, kemudian juga melahapkan, selain melahapkan juga meningkatkan pertumbuhan. Seperti halnya yang di depan saya ini. Untuk di kesempatan kali ini saya berada di kandang sederhana. Untuk penghuninya ada satu teman-teman, jenis dari Bligon. Untuk postur badan dan kesehatan kambingnya itu terjaga, khususnya untuk peternak pemula yang pengen sekali mempunyai kambing itu dalam keadaan sehat, terhindar dari flu, batuk, ataupun terhindar dari penyakit cacing. Karena biasanya untuk kambing-kambing kurus itu terkena penyakit cacing. Kali ini saya akan berbagi 3 bahan ataupun 3 komposisi yang bisa mengobati ataupun bisa menjaga kesehatan kambingnya itu tetap terjaga, kemudian juga melahapkan dan mempercepat gemuk. Oke, langsung saja kita menuju ke bahan-bahannya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang 3 bahan yang bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian juga mempercepat pertumbuhan. Selain mempercepat pertumbuhan, bikin kambing juga sehat. Selain sehat juga mudah gemuk. Pastinya teman-teman pengen sekali mempunyai ternak kambing itu dari segi badan, kesehatan itu tetap terjaga, kemudian juga cepat lemu, mangane kuwi orang milih-milih, ataupun makan yang kita berikan dari rambanan ataupun dari rumput itu tanpa ada pantangan, rakus. Untuk rahasianya ataupun triknya, di sini saya ada 3 bahan. Nanti saya akan jelaskan bahan-bahannya ini fungsinya, karena untuk bahan yang saya gunakan ini ataupun yang berada di depan saya ini bisa mencegah, mengobati, membasmi dari penyakit cacingan, nafsu makan turun, susah gemuk, kemudian juga mempercepat pertumbuhan kambing. Untuk bahan yang pertama, kita geser ke bagian sebelah kanan saya ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan botol ataupun wadah yang atom ini ataupun plastik ini. Untuk wadah ini atau bahan ini sebagai bahan obat instan, karena di sini saya yang 2 menggunakan herbal alami dan yang 1 mengandalkan dari ataupun memanfaatkan dari bahan instan. Untuk bahan instannya seperti ini, pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahannya. Ini sebagai andalan untuk obat cacing modern. Jenisnya dari Sanbe. Untuk Sanbe ini kekurangan dari Sanbe itu untuk ternak kambing yang mengalami baru DIB ataupun bunting itu tidak diperbolehkan ataupun tidak bisa diberikan. Untuk harganya itu kalau untuk di daerah sini cuma sekitar Rp10.000 per butirnya. Pasti berbeda-beda untuk setiap daerah teman-teman. Ini bahan dari Sanbe ataupun instan. Untuk bahan yang alami, di sini saya mengandalkan 2 bahan alami yang fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang pertama. Di sini saya mengandalkan dari buah alami yang bikin kambing itu juga mudah gemuk. Selain mudah gemuk juga bisa mempercepat
pertumbuhan. Khususnya untuk teman-teman yang kambingnya ataupun dombanya itu diberi pakan masih mempunyai prapen, isik milih-milih, bisa menggunakan buah ini. Untuk buah ini namanya dari buah pace ataupun buah mengkudu. Buah mengkudu sendiri untuk kesehatan tubuh juga bagus. Seperti ini. Ini bahan yang kedua dari buah pace. Untuk bahan yang ketiga ataupun selanjutnya, di sini saya mengandalkan bahan terbuat dari buah sama, cuma beda kualitas dan beda bentuk. Untuk yang kedua ini sedikit kecil, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Dari buahnya, daunnya, kemudian batangnya itu bisa dimanfaatkan lur sebagai pakan alternatif di musim kemarau. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan buah ini. Untuk buah ini namanya dari buah pepaya muda. Untuk buah pepaya muda itu khasiatnya sangat manjur sekali, khususnya untuk kambing maupun domba yang terkena cacing. Bisa membasmi, menghilangkan, dan mengobati. Untuk buah yang sudah tua ataupun pepaya yang sudah tua itu bisa dijadikan pakan alternatif ataupun dicampurkan untuk pembuatan comboran. Sedangkan untuk daunnya dan batangnya itu sebagai pakan alternatif di musim kemarau. Itu bisa untuk pakan tambahan kalau tidak menanam seperti rumput odot ataupun rabanan yang lainnya, itu bisa digunakan untuk pakan alternatif. Untuk cara pemberiannya, dari dua bahan ini tidak ada batasan ataupun semua jenis ternak, dari cemple ataupun indukan menyusui, bahkan babonan yang hamil maupun bunting itu bisa menggunakan dua bahan ini. Tidak ada efek samping, lebih efektif, lebih aman, juga lebih ampuh. Biasanya mengandalkan dua bahan ini kalau pengen yang gratis. Kalau untuk teman-teman yang pengen beli ataupun pengen mengandalkan biaya, bisa menggunakan Sunbay. Untuk cara pemakaiannya dari dua bahan ini itu 1 minggu 3 kali ataupun setiap hari juga bisa, karena tidak ada efek samping ataupun tidak ada kerugiannya. Semuanya itu bagus untuk ternak. Untuk caranya biar mudah kita berikan ke kambingnya ataupun ke dombanya maupun ke sapi, caranya sangat simpel. Biasanya kalau saya mau memberikan obat dua bahan ini, saya blender dari buah pacenya ataupun saya tumbuk, saya haluskan. Yang saya ambil itu airnya beserta ampasnya. Sedangkan untuk buah pepaya yang masih muda itu saya potong kecil-kecil beserta getahnya, karena yang fungsi yang utama ataupun khasiat yang utama itu pada bagian getahnya. Ini untuk cara pemberiannya itu setiap hari juga bisa, 1 bulan 3 kali juga bisa. Sedangkan untuk obat instan ataupun Sunbay itu minimal 3 bulan sekali lur. Untuk cara pemberiannya ataupun pemberiannya untuk ternak menggunakan bahan yang kedua dan ketiga, karena tidak ada efek sampingnya. Kemudian juga bikin kambing itu pertumbuhannya cepat gemuk, mudah kenyang. Selain mudah kenyang juga melahapkan dan merahuskan. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya tentang 3 bahan yang bisa meningkatkan ataupun menjaga kesehatan kambing supaya tetap sehat, supaya terhindar dari penyakit cacingan. Semoga ulasan tadi ataupun informasi tadi sebagai motivasi buat teman-teman, khususnya untuk peternak pemula, biar lebih paham ataupun supaya lebih mengerti untuk bahan-bahan alami yang bisa kita manfaatkan kembali. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.